Ini sudah datang loh. Ini mau meluncur ke ladangnya Bung Tomo perkebunan buah naga loh. Ayo loh, kita ikuti Bung Tomo perjalanannya ke. Ini Bung Tomo mau meluncur ke ladangnya ya loh, ke perkebunan buah naganya yang perkebunan dini ya lor. Masa perawatan kemarin habis rusak nogonya Bung Tomo. Ini meluncur loh. Yuk ikuti perjalanannya Bung Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya lor ke channelnya Bung Tomo Bocah Alas Kidul. Di sore hari ini ya lor, Bung Tomo itu ini sudah ada di kebunnya mogonya Bung Tomo Bocah Alas Kidul. Dan pada sore hari ini Bung Tomo itu mau sedikit banyak itu mau berbagi tips-tips khusus ya lor terhadap rekan-rekan dan teman-temanku semua. Bung Tomo dalam perjalanannya menanam buah naga ya. Ini tanaman nogonya Bung Tomo ini ya loh. Tanaman nogonya Bung Tomo ini sudah 2 tahun itu tidak dirawat sama Bung Tomo loh. Bung Tomo kemarin itu sangat lumpuh. Apa itu? Nggak mau merawat kebunnya nogo, didiamkan selama 2 tahun. Dan sekarang ini Bung Tomo sedikit banyak itu mempunyai sedikit handelan rupiah juga ya loh. Nah, ini mau merawat perawatan buah naganya Bung Tomo yang kemarin dibiarkan. Sekarang Bung Tomo itu sudah menjalankan sedikit banyak itu cara kerja naga itu yang dibutuhkan apa saja. Kemarin ya lur, bulan 8 itu kurang lebihnya ya bulan 8 ya lur. Bung Tomo itu memeruning ya lur. Memeruning silsilahnya itu batang buah naga yang hasilnya itu kalau berproduksi itu buruk ya lor, nggak sesuai dengan keinginan petani. Kalau dilanjutkan pasti hasilnya nggak maksimal ya lor, nggak berproduksi lor, produksinya kurang bagus. Kemarin Bung Tomo itu di bulan 8 memeruning tanaman nogonya lor, bentuknya kayak gini. Ini hasil pruningannya Bung Tomo kemarin lor. Ini hasil pruningan. Yang dimaksud pruningan itu apa pruningan itu kan bahasa kerennya dalam perkebunan ya lor. Memeruning itu kan memangkas ya lor, memancas, memotong tanaman batang buah naga yang kurang bagus gitulah ya lor. Sebab kemarin itu tanaman nogonya Bung Tomo itu kondisinya kurang fit ya lor, jelas kurang fit. 2 tahun ditinggalin tidak dirumah sama sekali ya lor. Ini Bung Tomo sudah waktunya perawatan. Kemarin itu Bung Tomo sudah merawat di bagian pruningan sudah selesai. Dan Bung Tomo tahap awal itu yang diutamakan jenis akarnya dulu ya lor. Akar itu harus disehatkan dahulu, diperbanyak dahulu. Sebab apa? Setiap tanaman itu kan yang mencari makan kan harus akarnya dulu lor. Akarnya itu perlu diperbanyak dulu. Kemarin Bung Tomo itu sudah tabur NPK, jenisnya pupuk NPK itu lor lah. Terutama kalau mau akarnya lah yang lebih banyak itu fosfatnya itu diperbanyak lor. Jenis makanan pupuk apa aja yang jenis fosfat ya itu yang harus dikonsumsi dalam pembentukan akar lor. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 bulan belum ada ya 2 mingguan itu akar itu sudah terumbus semua lor. Nah, akar itu sudah terumbus seperti meduk-meduk gitu lor. Nah, seperti meseseris
parutan klopone mboyem lur. Nah, kayak gitu. Sekarang sudah menjalar, sudah tua lur, sudah menua akarnya, itu waktunya Bung Tomo itu kerjakan langkah-langkah berikutnya. Ini tahapnya Bung Tomo sekarang mau pembesaran batang lur, pembengkakan batang gitu ya lur. Batangnya Bung Tomo itu perlu diperbesar lagi, dibengkakkan lagi. Sebab apa? Jangan terlalu berproduksi menunjukkan produksi dulu ya lur, ke bunga dahulu. Harus batang itu diperbarui dulu. Batang itu harus direnovasi, dibengkakkan dulu, diperbesar dulu ya lur. Kalau sudah diperbesar, sudah ada isinya, pengisian batang, baru ntar lari ke produksi, khususnya itu pembungaan ya lur. Nah, ini masih masa pertumbuhan ya lur. Sebab ini kemarin ini sudah musimnya bunga naga sudah ada yang mekar lur. Tapi Bung Tomo itu ada dua bunga itu yang mekar. Cuma saya terutamakan di bidangnya ini pembentukan batang dulu lur. Sekarang itu pembentukan batang itu kurang lebih itu sudah selesai, sudah ada lah lur. Perkembangannya daripada yang kemarin 40%, 50% itu sudah ada perubahan. Sebab kemarin itu Bung Tomo dalam perawatan ini kan agak teledor ya lur. Semenjak saya itu kemarin itu perawatan di bidang pembatangan ya lur, batang itu perlu dibengkakkan, diperbesar, sebab besok itu yang memasak itu di batangnya itu lur. Sebab nogo itu nggak punya daun, kurang lebih ya cukup maksimal juga ya lur. Nah, cara sistem kerjanya Bung Tomo kemarin kan, sebelum saya itu berangkat ke Bang Irfan, saya itu berdiam sejenak di tanaman nogonya Bung Tomo itu. Ini gimana ya cara kerjanya kayak gitu. Oh, berarti Bung Tomo setelah itu menemukan ya tuh. Oh iya, dari sistem akar lari ke batang dulu. Oh gitu. Lah, Bung Tomo berangkat ke Bang Irfan, mengambil sistem pengobatan, dan Bung Tomo pada waktu itu pengambilan pengobatan dan mau pembengkaan batang loh, agar berisi. Kalau sudah berisi, waktunya produksi oke loh. Nah, sebagai contoh kemarin ini loh, nah ini lumayan ini loh. Nah, hampir satu tabuk loh. Nah, kan sudah melebar membengkak ya. Nah, sudah melebar membengkak. Alhamdulillah ini loh. Waktunya ini nogo kan sudah pengisian batang ya loh. Nah, di saat pelebaran pembengkakan kayak gini, ini besok juga diisi lagi untuk berproduksi lur. Ini kan kemarin di dalam perjalanan perawatan itu harus pembengkakan batang dulu, sebab itu kalau rumah nggak luas itu mau memasukkan barang itu kan repot alur lah. Kayak gitu sama aja, tanaman juga kayak gitu. Kalau batangnya ini kecil-kecil, mau memasukkan makanan juga itu cukup sulit lor, nggak begitu maksimal gitu. Ini batang saya perlebar, pertebal, nah bisa diartikan penebalan batang lor. Ini besok saya tebalkan batangnya, tapi kemarin itu sudah saya kasih sedikit penyemprotan, batangnya ini sudah lumayan tebal ini lor. Lah kayak gini sudah lumayan tebal, ini sudah ada isi-isinya di sini. Ini makanan-makanan semua sudah tertampung di sini loh. Nah, sekarang cara kerjanya itu di perkebunan nogo. Ini mau kemarin saya berpikiran lagi, sebab pembesaran batang, pembengkakan batang, penebalan batang lur itu sudah ada wujudnya di tanaman nogonya Bung Tomo. Cara kerjanya daripada yang kemarin cemet-cemet ya lur, kuning semua, hormon-hormon itu belum saya masukkan ke dalam makanan nogo. Sebab di di semua tanaman itu, terutama ini tanaman nogo, ini memerlukan hormon-hormon khusus ya. Memang semua pertanian itu ada di tanaman itu yang diperlukan hormon itu sudah dipenuhi di sistem pengobatan ya lur. Yang sekarang kan sudah dijual-jual di kios itu hormon-hormon khusus makanan sudah banyak lur. Tetapi Bung Tomo kali ini ya lur, di sebuah tanaman nogo ini yang diperlukan itu 3 hormon itu ya lur, yang menyupport tanaman juga itu lur. Yaitu
Itu bentuknya ya itu bentuk cairan apa-apaan saya yang belum tahu ya lur. Yang penting itu kandungannya tentang auksin, sitokinin, dan giberelin. Itu sebuah zat PT ya lur. Bisa diartikan juga zat PT, zat pengatur tumbuh tanaman. Penggunaannya ya lur, penggunaan zat PT bentuk auksin, sitokinin, dan giberelin itu harus disetarakan ya lur. Kalau enggak disetarakan, kalau kita ambil dari pihaknya apa itu kalangan tertentu, saya punya GA3 giberelin, saya punya sitokinin lah, itu kalau penggunaannya nggak sesuai ya loh, ntar apa itu terjadi apa itu kerusakan di tanaman ya loh. Lah kerusakan di tanaman itu, maka dari itu sekarang apa itu setiap pengobatan itu kan pasti ada labnya lur, harus dikasih apa itu harus dibawa ke lab dulu, gimana sistem kerjanya, cara kerjanya, dan berapa persentase pengobatan itu yang harus dikasih ya lur. Itu dikasih apa itu makanan-makanan juga yang terutama kan bahan aktif yang ketiga belah pihak itu ya lur, sitokinin, auksin, dan giberelin. Itu memang unsur yang diperlukan tanaman ya lur. Waduh, ini lur pupusnya yang kemarin Bung Tomo semprot pakai pengobatan lur, 1 tabok lur. Nah, ini kan sudah melebar dan membesar ya lur. Nah, kayak gini, melebar membesar. Ini batangnya lur, coba lihat ini lur, kayak gini. Nah, ini sudah berisi ini lur. Ini batang besar juga 1 tabok lur. Nah, alhamdulillah Bung Tomo cara kerjanya sudah selesai. Selesai gimana? Besok pasti ada proyek yang lain ya Bung Tomo kayak gini lur. Ini masa pemupusan Bung Tomo. Ini udah banyak lur, ini kayak gini. Ini masa pemupusan Bang Tomo. Besok diisi lagi nih lur. Ada hormon tertentu yang mau dimasukkan ke dalamnya ini lur. Ini lihat itu pupusnya. Gini ya lur. Apa itu di sore hari ini kan Bang Tomo hanya berjalan-jalan sambil istirahat ini lur. Sambil istirahat Bang Tomo mau duduk dulu lur sama menjelaskan sedikit banyak itu tentang tanaman nogo. Tadi kan membahas tentang hormon ya lur. Nah gitu. Sama kita bercakap-cakap lur. Duduk dulu lur. Ini kalau gini kan nyantai enak ya lur. Jangan lupa ya lur. Kalau nyantai itu kalau nggak diberi ubud tembakau itu lur, nggak sahdu lur. Harus diberi tembakau. Ku isap lagi asap tembakau gitu lur katanya. Apa itu Bang Riki-Riki itu. Ya Allah lor, nikmat juga ternyata lor. Gini ya lor, kita berbicara tentang kebutuhan tanaman ya lor. Makan makanan itu kebutuhan dari tanaman itu apa aja. Ini sistemnya Bung Tomo ya lor. Ini yang dibutuhkan adalah sebuah hormon ya lor. Hormon kemarin ini sudah sedikit banyak itu sudah dimasukkan ke dalam batang nogonya Bung Tomo jenisnya ini loh. Nah ini sudah pembengkakan batang ini loh. Pembesaran batangnya sudah besar, baru lari ke pupus ini sudah terumbus nih. Kemarin sudah disemprot oleh Bung Tomo dari segi pemupusan juga loh. Kayak gitu. Ini kandungannya ya juga ada ketiga belah pihak hormon itu tadi lur, giberelin, auksin, dan sitokinin. Tapi bagian yang mana besok saya sambung ke rekan-rekan semua. Bagian mana ya larinya ke pupus, bagaimana ya larinya ke sini, dan saya akan mau menjelaskan sedikit banyak itu tentang sitokinin, auksin, dan giberelinnya. Sedangkan di tanaman itu hormon yang itu ya lur, hormon yang itu auksin, sitokin, dan giberelin itu hormon yang sangat penting bagi tumbuhan ya lur, bagi tumbuhan atau bisa digarisbawahi tanaman lur, hormon yang sangat penting. Ini sebagai hormon ya lur, titik tumbuh genetik lur di tanaman lur. Wah kok ada biologisnya lagi ya lur, kembali ke pelajaran SMP lagi. Sama Bung Tomo itu kayaknya itu kok, padahal itu kemarin itu Bung Tomo itu sudah kuliah di mana-mana. Kuliahnya Bung Tomo itu jauh lur, sana di Banyuwangi bagian selatan lur.
Itu kuliahnya Bung Tomo itu di MUIM lur. Nah, belum dengar tahu lur, itu khususnya Bung Tomo kuliahnya di MUIM, tapi jurusannya itu enggak di perkebunan, enggak di pertanian lur. Kok sekarang kok mau pertanian, ini kan salah jalur ya lur. Tapi enggak apa-apa. Profesi Bung Tomo itu sebagai petani lur. Sudah tahu apa belum yang masuk perguruan tinggi ini kok universitas itu tadi lur? MUIM itu maksudnya MUIM itu ya lur. Apa itu MUI itu Pak MUI dan Mbok Museum gitu lah lur. Lur, jangan dibuat sulit-sulit dipikir-pikir lur. Lah, apa itu lur? Penyebaran hormon ya lur. Penyebaran hormon tumbuh ini di apa itu kandungan auksin, gibralin dan sitokinin itu tadi ya lur. Penyebaran hormon titik tumbuh itu tidak melalui sistem apa itu lur, pembuluh, apa itu tidak melalui sistem pembuluh ya lur. Melainkan itu bisa ditranslokasi ya lur, melalui ruang antar sel. Itu bahasa kerennya sitoplasma lur. Nah, kayak gitu secara biologisnya. Bung Tomo juga ingat pelajaran SMP lur. Padahal dulu Bung Tomo itu bisa diajar sama bu gurunya sangat cantik lur. Bung Tomo itu nggak mempelajari apa itu isi dari pelajaran, hanya memandang-mandang bu guruku kok cantik semua, kok cantik gitu loh lur. Nah, kayak gitu nakal Bung Tomo dulu lur. Itu ya lur. Hormon tumbuh ini ya lur memiliki zat yang sangat kecil ya lur. Walaupun itu zatnya sangat kecil, itu di situ dapat mempengaruhi sistem apa itu pertumbuhan juga lur. Sebab kandungannya itu kan sebuah hormon ya lur, pasti sangat kecil ya lur. Di situ kalau diperbesar itu akan terjadi pembengkakan di bagian batang ya. Ntar besok saya kasih tahu batangnya Bung Tomo yang di kebun sana itu sampai pemecahan batang lur. Batang yang bagian pupus kayak gini sini lur, itu pecah lur. Ada daging tumbuhnya, itu gara-gara apa? Pasti ada kandungan yang lain ya. Kurang lebih itu kemungkinan besar ya lur. Itu mungkin itu apa ya lur? Besok aja di apa itu dikupas lagi. Kemungkinan lebih itu di situ ada apa itu hormon auksin mungkin lor. Sebab di situ ada kegunaannya di auksin itu sebagai pembesaran batang, pelebaran batang. Ini kan juga apa itu lor? Batangnya melebar juga lor, kayak gini. Batangnya melebar ini lor, melebar hampir satu tabok. Pas satu tabok ini lor lah. Ini kemungkinan besar ya lor, jangan bilang-bilang ke Bang Irfan. Ini reaksinya auksin mungkin ya lor. Kayak gitu. Lah, pada pertemuan sore hari ini ya lor, Bung Tomo itu kan hanya berjalan-jalan dan ingin sedikit banyak itu ingin berbagi. Kalau diterima sama teman-teman ya terima kasih. Sebab apa, ini Bung Tomo itu enggak kuliah lor. Bung Tomo itu enggak pernah kuliah. Buat makan besok aja itu Bung Tomo enggak tahu mau makan apa, kok mau kuliah kayak apa itu anaknya orang gedongan ya lor. Bung Tomo ini anak perdesaan, ini sedikit banyak itu berkreasi di media dan sedikit banyak itu berkreasi di media, ingin mengetahui tentang alam sekitar ya lor. Kayak gitu aja lor. Besok kita sambung lagi dengan apa itu penjelasan yang lain. Kita jelaskan lagi tentang kandungan auksin, sitokin dan gibralin itu tadi lor. Sekarang Bung Tomo lanjutkan berjalan-jalan lagi. Sebab apa? Tadi Bung Tomo itu dikatain sama Mbok Im jangan lama-lama gitu loh. Gitu lor. Nah, kalau lama-lama ntar Bung Tomo terkena kempros. Yang maksud kempros itu gimana lor? Apa itu diseneni Mbok Im lor. Bung Tomo tak pulang dulu ya lor. Dicariin Mbok Im. Mbok Im itu sangat sayang sama Bung Tomo, anak satu-satunya lor. Itu aja ya lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tomo pulang.